The Headlines dengan topik negeri koruptor kembali bersama Anda. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, silakan Anda simak paket berikut ini. Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batulipu, menambah panjang daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Amran ditangkap tim KPK karena diduga menerima suap dari pengusaha yang beroperasi di daerahnya. Sampai bulan Juli tahun ini, sedikitnya 174 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mulai dari korupsi APBD sampai kong kali kong dengan pengusaha. Indonesia Corruption Watch melaporkan, uang negara di lingkungan pemerintah kabupaten yang hilang dikorupsi mencapai 657 miliar rupiah. Sedangkan di pemerintahan kota sekitar 88 miliar rupiah. Inilah wajah lain era reformasi yang bergulir sejak 14 tahun lalu. Desentralisasi pemerintahan diikuti dengan desentralisasi praktek korupsi hingga ke daerah-daerah. The Headline kami lanjutkan kembali. Pak Todung, tadi kita bilang bahwa angkanya besar, kasusnya juga banyak, termasuk sampai ke daerah, kepala-kepala daerah. Dulu rasanya tidak terdengar sampai begini. Apakah era reformasi ini membuatnya seperti itu? Membuat orang menjadi... Saya nggak tahu tuh Buol ya. Buol itu dalam peta Indonesia di mana saya nggak tahu. Sulawesi Tengah ya. Ketahuan ketika ada korupsi. Nggak, saya tahu Sulawesi Tengah. Tapi di mana di Sulawesi Tengah ya kan? Saya nggak tahu. Tapi di sana pun ada korupsi, Nunung. Iya. Jadi Anda bayangkan di semua pelosok, di semua kabupaten, ya kita punya hampir 500 kabupaten sekarang. Punya 33 provinsi. Dan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa lebih dari separuh gubernur itu tersangkut ya dugaan kasus korupsi. Menurut saya ini Indonesia ini yang seharusnya mengontrol koruptor mafia ya, kita dikontrol oleh koruptor dan mafia. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena memang sistemnya memungkinkan untuk korupsi, satu. Kedua, ya sumber daya manusianya tidak siap ya untuk memerangi korupsi. Ketiga, itu sudah jadi way of life, sudah jadi budaya. Orang tidak merasa bahwa itu dosa untuk korupsi. Dari dulu atau? Dari dulu memang sudah korupsi, tapi korupsi sekarang lebih masif gitu. Jadi berapa banyak pun yang ditahan, yang ditangkap, itu tidak mengurangi niat orang untuk korupsi. Karena apa? Karena walaupun tadi oleh Pak Abraham Samad yang mengatakan bahwa semua kasus yang dibawa KPK itu harus berakhir dengan hukuman, tapi di daerah banyak tuh yang dibebaskan, ya kan? Jadi orang merasa loh, kalau saya cuma mengeluarkan uang sekian dan kemudian saya dibebaskan atau saya dihukum 1 tahun atau 2 tahun, ya korupsi aja. Yang ditangani KPK tidak lepas. Ya. Mungkin juga bukan karena itu terdesentralisasi saja ya. Tetapi itu juga terjadi begitu terdesentralisasi di berbagai institusi. DPR saja banyak, DPRD banyak. Departemen banyak, kita lihat Departemen Keuangan, pajak, sekarang ada Febri Diansah menulis jadi bukan petugas pajak tapi petugas palak. Lalu kemudian di BUMN, ya begitu banyak ya. Jadi desentralisasi dalam pengertian ini begitu banyak dan saya kira sebagai wartawan kita merasa korupsi begitu crazy sebetulnya. Crazy itu Pak Abraham. Ada data mungkin di tempat KPK, lembaga mana yang tidak korup? Dan Pak Abraham Samad bilang KPK gitu. Iya, jadi betul yang disampaikan Pak Don Bosco, hampir semua lembaga, kementerian, itu tidak ada lagi yang clear ya. Sehingga memang KPK Jilid 3 ini kita mempunyai Renstra, di Renstra 2011 sampai 2015, kita menggunakan pola pengintegrasian antara pendekatan penindakan yang represif dengan pola pendekatan pencegahan. Jadi kita integrasikan Pak Todong. Seperti apa itu? Jadi sistemnya begini, bahwa kita tidak hanya sekedar mengandalkan pola penindakan represif dalam menangani korupsi, tapi kita harus mengintegrasikan antara pola penindakan represif dengan pola pencegahan. Misalnya di suatu kementerian, misalnya kita ambil contoh Kementerian Agama. Misalnya pada suatu ketika di sana terjadi korupsi, maka KPK datang di sana melakukan pola penindakan, misalnya dengan
menangani kasusnya dan membawa kasusnya ke pengadilan. Tapi pada saat yang bersamaan tim KPK lewat Litbangnya masuk ke dalam. Iya, kita boleh lihat grafik dulu Pak. Korupsi di sektoral ya, di lembaga-lembaga negara. Mungkin teman-teman bisa memperlihatkannya kepada kita. Nah, ini sektor investasi pemerintahan ada 439 miliar. Kemudian yang tinggi ada lingkungan pemerintahan kabupaten 657. Ini memang luar biasa. Keuangan daerah ada 417 miliar. Pemerintah kota 88 miliar. Jadi kalau misalnya kita bicara dari Pemkab dengan pemerintah kota itu sudah di atas 700 ya, Pak? Iya. Luar biasa. Ini jangan-jangan jumlahnya mungkin di KPK lebih besar. Ini yang ketahuan maksudnya. Datanya di KPK lebih besar lagi. Iya, jadi seperti tadi saya katakan ada pola pendekatan pengintegrasian antara pendekatan penindakan dan pencegahan. Karena kita berharap bahwa setelah tim masuk untuk memperbaiki sistem, karena korupsi itu kan ada dua, pelaku dan sistemnya ya. Dan ketika sistemnya sudah bagus, kita berharap suatu ketika korupsi itu tidak akan berulang lagi di tempat itu. Kalau kita hanya mengandalkan pola penindakan yang represif, maka hari ini kita tangkap Bang Todung, kita selesaikan, kita tidak perbaiki sistem yang ada di dalam, maka kemudian tahun depannya lagi bisa berulang korupsinya seperti Kementerian Agama kan. Mungkin kita tahu. Ngomong-ngomong tahun depan lagi ada lagi. Ini ada contoh nih, Abraham. Ini saya tidak tahu apakah diteliti oleh KPK atau tidak. Ini kan menjelang Lebaran nih. Tiap tahun itu Pantura itu di perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Perbaikan Tiap tahun. Gila itu. Di mana-mana, bukan hanya di Pantura. Saya tinggal di Cinere nih, Bung Don. Memang itu biang macet gitu. Tapi semakin macet karena setiap tahun tuh ada aja galian kabel untuk listrik, ya kan? Untuk telepon, untuk air minum. Semuanya gitu. Proyek. Di sekolah juga begitu, ya kan? Proyek. Semua proyek. Lalu bagaimana dengan porsi pencegahan ini kalau kemudian yang kecil-kecil kan itu dari kecil sampai besar kemana-mana? Ya itulah sudah mendarah daging kayaknya. Jadi memang harus mendarah daging ada itu susah gerakan yang sistematis dari semua pihak. Tidak cukup hanya KPK secara institusional, tapi harus di backup oleh semua pihak. Lawyer kayak Pak Todung ini, ya kita-kita ini dari media harus gerak semua untuk mendorong bersama-sama untuk pencegahan maupun pemberantasan korupsi itu. Ya, cuma kalau kan berita selalu perhatikan bukan? Ini kan kita selalu memperlihatkan atau kita selalu mengalami atau mendapatkan informasi institusi-institusi penegak hukum itu berat juga masalahnya. Itu kita sudah sampai pada kesimpulan ini sih menyapu lantai dengan sapu yang kotor. Itulah sebabnya kita percaya ada KPK karena itu. Kita udah nggak percaya lagi sama institusi yang lain. Tapi KPK tidak bisa sendirian, bukan begitu Pak Abraham Samad? Jadi memang dalam restra kita itu kita ada namanya fokus area kita ya terhadap sektor-sektor tertentu yang menjadi andalan kita untuk melakukan perbaikan. Ada 4 sektor yang kita sebut dengan national interest. Jadi ada 4 sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertama ada yang disebut ketahanan pangan plus. Di dalamnya ada pertanian, peternakan, perikanan. Yang Plusnya kedua? itu kesehatan dan pendidikan. Kemudian ada sektor ketahanan energi dan lingkungan. Itu ketahanan energi dan lingkungan di dalamnya di situ ada pertambangan, ada kehutanan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sektor revenue, pendapatan yaitu pajak. Karena kita lihat sektor ini juga sebenarnya kalau dikelola dengan baik, ini luar biasa sebenarnya pendapatan negara. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi, sektor ini yang paling banyak korupsi, betul. Terus yang keempat adalah sektor infrastruktur. Jadi 4 sektor andalan ini yang menjadi fokus area perbaikan KPK ke depan. Pak Todung, tanggapan Anda? Ya, saya sih mendukung apa yang dikatakan oleh Ketua KPK ya. Yang jadi soal kita kan sebetulnya bagaimana kita membantu membackup KPK. Kenapa? Karena bukan saja soal sistem yang masih penuh dengan peluang untuk korupsi, tapi juga sikap permisif. Permisif pada masyarakat kita. Bahwa korupsi itu dalam budaya timur mungkin tidak dianggap satu tindak pidana kejahatan. Orang memberikan gratifikasi, memberikan upeti, ya kan? Itu bagian dari budaya menghormati pemegang kuasa. Ya. Nah, di
tingkat-tingkat yang paling kecil juga kita bisa melihat semacam ini. Jadi budaya permisif ini juga memang satu faktor yang kita perlu lihat ya. Walaupun sekarang ada yang mengatakan Indonesia akan lebih baik 20 tahun lagi. Kenapa? Karena middle class sedang tumbuh. Ada hampir lebih 110 juta middle class. Tapi apakah middle class Indonesia itu betul-betul kelas menengah independen yang mau pemerintahan yang bersih? Menurut saya belum. Mungkin kalau mereka, ya. Saya ingin mau menambahkan, menekankan apa yang dikatakan oleh Bung Todung, bahwa masyarakat kita permisif. Mungkin memang orang tidak pernah merasa bahwa kejahatan ini langsung berkaitan dengan hidup mereka. Teman-teman produser kita itu menghitung. Uang 3,6 triliun yang tahun lalu itu, kita bisa bangun kira-kira ada 30.000 rumah sakit. Iya, betul. Kita bisa bangun 900.000 gedung sekolah. Andai kata itu dipakai, maka tidak akan ada orang mati yang tidak akan bisa karena tidak tertolong rumah sakit yang dekat. Sebetulnya kesadaran publik tentang bahwa kejahatan ini langsung berkaitan dengan kualitas hidup mereka dan pelayanan, itu yang jadi masalah mungkin. Iya, bagaimana kemudian itu dirasakan sebagai persoalan kita semua. Persoalan kita semua, kerugian bagi kita semua. Kita akan bahas hal ini sesudah jeda berikut. Kami akan kembali.